Pulau berpasir putih ini dihuni sekitar 500 jiwa dengan 110 kepala keluarga yang rata-rata adalah pendatang suku Mandar Sulbar dari Majene dan Mamuju serta suku Bugis Makassar. Mayoritas masyarakatnya mengandalkan mata pencaharian sebagai nelayan tangkap. Namun, kondisi yang memprihatinkan masih mewarnai kehidupan masyarakat Pulau Ambo. Seperti pulau lainnya dalam gugusan Kepulauan Balabalakang, jarak yang jauh dari pusat kota Mamuju membuat pulau ini jauh tertinggal. Minimnya fasilitas pendidikan, kesehatan, transportasi, listrik, air bersih, dan komunikasi menjadi permasalahan krusial yang dihadapi. Ditambah abrasi yang melanda setiap tahunnya, membuat jurang keterisolasian semakin menghimpit. Yang kurangnya di sini, Pak, mengenai masalah pertama sekali pendidikan, kedua kesehatan, ketiga, dan ini kan daerah terpencil, kami sangat butuh juga komunikasi. Selama ini bagaimana komunikasi, Pak? Komunikasi, Pak, tidak bisa komunikasi dari daerah lain ke daerah lain, Pak, karena tidak ada di sini jaringan semacam termini lah apa tidak ada, Pak. Setiap harinya listrik bagi masyarakat Pulau Ambo masih mengandalkan tenaga mesin genset. Sementara listrik yang dihasilkan dari tenaga surya dapat dinikmati mulai pukul 6 sore hingga pukul 12 malam. Hal yang juga patut menjadi perhatian yakni sarana pendidikan bagi anak-anak di Pulau Ambo. Di daerah ini hanya terdapat satu sekolah dasar dan sekolah menengah tingkat pertama. Kondisi sekolah sangatlah memprihatinkan. Bangunan yang hanya berdinding dan berlantaikan papan terlihat mulai lapuk termakan usia. Dinding dan lantai di sekolah ini telah jebol di beberapa sisi. Selain diakui mengganggu proses belajar mengajar, kondisi ini dinilai sangat berbahaya bagi siswa dan guru. Ironisnya, sekolah ini satu-satunya fasilitas pendidikan yang ada di Pulau Ambo yang diharapkan mencetak generasi pembangunan bagi Balabalakang. Ya, selama saya di sini, Pak, ya belum ada karena sudah 2 tahun saya di sini ya begini-begini terus. Yang katanya mau direnovasi tapi ya belum ada juga. Ya harapan saya untuk pemerintah sih ya bisa berpartisipasi dengan sekolah-sekolah di sini, apalagi yang namanya untuk yang belajar siswa-siswanya. Karena saya kepingin siswa-siswa di sini untuk berkembang juga, Pak. Permasalahan semakin pelik dengan terbatasnya tenaga pendidik di pulau ini. Satu guru yang bertugas harus mengajar bergantian tiap-tiap kelas. Sementara tenaga pendidik juga hanya tenaga sukarela dengan penghasilan jauh di bawah upah minimum regional. Gaji yang relatif kecil untuk kehidupan di pulau terpencil diakui sejumlah tenaga pendidik tak mampu menutupi kebutuhan mereka sehari-hari. Betapa tidak, gaji hanya Rp300.000 per bulan, sehingga mutu pendidikan di pulau ini dianggap sangat kurang. Namun, segala keterbatasan tidak menyurutkan semangat siswa-siswi dan pendidik untuk terus mengembangkan diri dan keluar dari ketertinggalan. Iya, pesan saya yang saya mewakili dari seluruh guru, khususnya guru honorer yang ada di Pulau Balabalakang, ingin perhatian khusus dari pemerintah. Saya kira itu. Apa perhatiannya mungkin? Ya, perhatiannya untuk bisa diangkat, setidaknya diangkat menjadi tenaga kontrak setidaknya lah, Pak. Kalau tidak bisa langsung PNS, itu yang kami harapkan. Sementara sekolah dasar yang berada satu kompleks di SMP Pulau Ambo relatif memiliki kondisi yang lebih baik.
Namun lagi-lagi tenaga pengajar yang minim membuat proses belajar siswa tidak efektif dan tertinggal. Inilah wajah buram pendidikan kepulauan terluar Provinsi Sulawesi Barat. Harus ada rapat kerja bersama antara pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan DPR RI ya, DPD, perwakilan Sulbar itu harus duduk sama-sama. TNI Polri juga kita libatkan dalam rangka membahas persoalan-persoalan yang di balak-balakan, kemudian kita diskusikan bagaimana cara penyelesaiannya, dan sampai hari ini keyakinan saya hanya ada satu, lahirkan namanya perda khusus sebagai kebijakan khusus balak-balakan. Paling tidak di dalamnya itu diatur masalah kesehatan pendidikan ya, kemudian perbaikan ekonomi masyarakat seperti UKM mereka, terus ya pembangunan infrastruktur itu, tanggul abrasi pantai, masalah telekomunikasi, transportasi, air bersih, dan lain sebagainya. Seiring berjalannya waktu, pembangunan di Kepulauan Balak-Balakang sedikit banyak mulai dirasakan. Walau berjalan lamban, namun sejumlah fasilitas penunjang perekonomian telah diwujudkan. Seperti pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di Desa Ambo. Fasilitas bantuan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral berkapasitas 15 kW ini mampu menghadirkan listrik bagi masyarakat di 2 dusun di Pulau Ambo, Balak-Balakang Timur. Pulau ini juga telah ditempatkan mercusuar bersama fasilitas pendukung lainnya. Fasilitas ini turut menunjang kelancaran dan keamanan kapal-kapal yang melewati perairan Balak-Balakang. Apalagi wilayah perairan Balak-Balakang sebagai kepulauan yang terletak di jalur perdagangan maritim yang cukup ramai di kawasan Selat Makassar. Kelancaran transportasi laut juga dihadirkan melalui pembangunan dermaga beton di Pulau Ambo, Balak-Balakang Timur. Dengan adanya fasilitas ini, kegiatan perekonomian masyarakat semakin mudah dalam distribusi hasil perikanan dengan menggunakan kapal bertonase berat, karena tidak lagi khawatir kandas saat merapat. Maju mundurnya pergerakan roda ekonomi bukan hanya semata tersedianya sumber daya ekonomi dan SDM, tetapi sarana komunikasi juga menjadi faktor penentu. Dengan lancarnya komunikasi, maka transformasi informasi akan mempengaruhi sikap, termasuk naluri bisnis. Ketiadaan jaringan komunikasi di daerah ini dinilai cukup menghambat kelancaran aktivitas masyarakat, utamanya dalam jual beli hasil perikanan keluar daerah. Kondisi ini menjadikan perekonomian masyarakat setempat terhambat dan membuat harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi. Hal ini menjadi perhatian Bank Indonesia perwakilan Sulawesi Barat. Sebagai bagian wilayah kerja BI Sulbar, Kepulauan Balak-Balakang menjadi daerah fokus BI dalam memberikan bantuan berupa alat komunikasi dan repeater yang dapat dinikmati masyarakat Pulau Ambo, sehingga arus informasi dari satu pulau ke pulau lain menjadi lancar. Selain alat komunikasi, BI juga memperkenalkan tentang uang rupiah emisi tahun 2016 dan ciri-ciri uang rupiah asli kepada masyarakat setempat, sehingga mereka lebih mencintai rupiah sebagai salah satu simbol kedaulatan negara. Pada kesempatan ini, Bank Indonesia juga membuka layanan penukaran uang rupiah bagi masyarakat Pulau Ambo. Kondisi rupiah yang dinilai tidak layak edar digantikan dengan uang rupiah emisi terbaru.
Sebagai bank sentral, BI memiliki tanggung jawab untuk menjaga kekuatan dan eksistensi rupiah di masyarakat, terutama masyarakat yang jauh dari pusaran bisnis. Ternyata di sini ada kondisi-kondisi yang menyulitkan, yang menjadi kendala bagi mereka untuk bisa berkomunikasi dengan terutama dengan pemerintah kabupaten yang ada di Mamuju. Ini merupakan salah satu upaya kami dengan memberikan bantuan alat komunikasi ini bisa paling enggak menjadi salah satu solusi yang bisa memecahkan permasalahan komunikasi bagi warga di Pulau Balabelakang ini. Wilayah Mamuju, Sulawesi Barat, yang harus ditempuh perjalanan laut 8 hingga 12 jam sampai ke Pulau Popoongan. Keindahan pasir putih dan keramahan masyarakatnya menjadi daya pikat pulau. Mengembangkan teknologi pertanian hidroponik dalam pengembangan tanaman pertanian di pulau ini. Mengingat struktur tanah di pulau ini kurang mendukung bagi pertumbuhan tanaman pertanian.
hanya terdapat satu guru yang harus mengajar dari satu kelas ke kelas lainnya bergantian karena tidak adanya lagi tenaga guru. Ya, di antara, maksudnya dibagi waktu. Pokoknya dalam satu anu sudah masuk semua, kita umpamanya jam 8, sudah dikasih umpamanya taruhlah kelas 1 sudah dikasih mata pelajaran, pindah lagi ke kelas lain, ke kelas 3 umpamanya sesudah itu dikasih lagi untuk dia dikte, menyalin, sesudah itu biasanya habis sesudah keluar main baru kita kasih penjelasan begitu. Bencana abrasi kini menjadi ancaman nyata bagi penduduk Pulau Popoongan dan sebagian besar pulau lainnya di Balabalakang. Di beberapa titik pesisir pantai pulau ini telah mengalami kerusakan lingkungan yang cukup parah akibat terjangan abrasi pantai. Kondisi ini telah masuk dalam tingkat yang mengkhawatirkan. Dalam beberapa tahun terakhir, garis pantai Pulau Popoongan mengalami penyempitan. Abrasi yang terjadi mampu menenggelamkan daratan pulau antara 2 hingga 10 meter, sehingga saat ini wilayah Pulau Popoongan tersisa sekitar 12 hektar saja. Tidak adanya pemecah ombak dan tanggul di sisi pulau membuat gelombang semakin tak terbendung menerjang pemukiman warga Pulau Popoongan yang berada di bibir pantai. Akibatnya sebagian rumah dan isinya hancur berantakan. Warga juga mengantisipasi dengan memindahkan rumah mereka yang rata-rata adalah rumah panggung ke sisi yang aman dari abrasi. Di sini pantainya agak jauh Pak, di ujung sana lewat Jergen sana. Tapi dengan jarak jangka 3 bulan, 3 bulan kemudian sudah sampai di sini. Ada sudah berapa meter ini kira-kira ini. Ada sekitar 50 meter ini mungkin ini tepi pantai, sekarang sudah dekat. Rumah yang diangkat di sini kalau saya tidak hitungkan sudah 4 sebulan diangkat 1, kemudian sebulan lagi diangkat lagi 1. Habis 7 bulan lagi 1 lagi, 2 diangkat. Cepatnya ini sampai di sini pasirnya itu. Masyarakat mengharapkan pemerintah setempat mampu mengatasi masalah ini segera dengan membangun pemecah ombak dan tanggul di sepanjang bibir pantai. Bila kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, dipastikan Pulau Popoongan dan sebagian besar pulau lainnya di Balabalakang akan hilang dan tenggelam. Untuk penanganan abrasi di Popoongan belum. Saya hanya baru-baru waktu tahun 2016 mengadakan penahan pasir, yaitu berupa semen langsung dijadikan batu di sana, tapi ya, tidak mempan dengan gelombang yang pada saat itu terjadi. Dukungan dan partisipasi pemerintah dan instansi yang ada sedikit banyak meringankan beban keterbatasan yang dialami masyarakat di Pulau Popoongan. Salah satunya diwujudkan melalui program CSR oleh Bank Indonesia bagi masyarakat di desa ini. Sebelumnya kami memperkenalkan bahwa Bank Indonesia ini program lebih bersifat edukasi dengan cara memberdayakan masyarakat desa yang memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk lebih berkembang. Pemberdayaan desa difokuskan upaya membuka akses komunikasi masyarakat untuk peningkatan ekonomi dengan membantu dalam penyediaan alat komunikasi. Di uang 5.000 itu gambarnya apa? Imam Jomblo. Imam Jomblo, salah Imam Jomblo. Indonesia ini beraneka ragam. Di mana diterima? Melalui program sosial, Bank Indonesia juga berupaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan Bank Indonesia.